Puji Tuhan, bertemu lagi dengan Bu Sundari dalam pembelajaran agama Kristen. Sebelumnya kalian persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar materi yang ke-7 dengan tema Yesus sanggup menyembuhkan. Ayat Alkitabnya kalian bisa baca dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan, berarti ada yang sakit. Ada yang sakit kemudian minta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakitnya. Tuhan Yesus menciptakan kita sempurna. Kita harus menjaga kesehatan tubuh pemberian Tuhan. Nah, karena Tuhan menciptakan kita sempurna, dilengkapi dengan akal budi, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa berusaha untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita, keberadaan tubuh kita supaya tetap sempurna di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, kemudian menjaga kebersihan tubuh dengan mandi yang teratur, pakai sabun. Itu adalah cara-cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Orang yang sakit, apalagi kalau sakitnya lama atau menahun, pasti merasakan sedih yang berkepanjangan. Kalian perhatikan gambar ini. Ada yang lagi sakit di rumah sakit, tangannya diinfus. Nah, dia pasti menderita, ya, merasakan kesakitan, tidak bisa kemana-mana, harus tidur terus di rumah sakit, harus minum obat, dan sebagainya. Kemudian gambarnya di tengah, kalian perhatikan, mengalami cacat tubuh lututnya, ya, jadi dia kalau jalan kemana-mana harus pakai penyangga itu, jadi tidak bebas bergeraknya. Gambar yang satunya lagi kalian perhatikan, tidak punya tangan, jadi aktivitas tangan digantikan oleh kaki. Untuk makan pakai kaki, jalan pakai kaki, semuanya dilakukan dengan kaki. Kenapa? Karena terbatas. Makanya kalian yang diciptakan Tuhan dengan sempurna, dengan tubuh yang sempurna, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Contoh lagi, orang buta tidak bisa melihat dan menikmati alam yang indah ciptaan Tuhan. Bahkan dia kesulitan ketika akan berjalan kemana saja. Orang sakit juga harus menderita, badannya tidak enak, makan tidak enak, dan sebagainya. Orang buta untuk melihat sekelilingnya, dia harus bertanya kepada orang lain atau mendengarkan penjelasan orang lain di sekitarnya. Kemudian dia hanya membayangkan saja. Dia menggunakan perasaannya, indera penciumannya untuk membantu aktivitasnya. Contoh seorang buta yang menderita karena tubuhnya tidak sempurna adalah Bartimeus. Ya, Bartimeus ini buta sejak lahir. Bartimeus berasal dari kota Yeriko. Ayahnya bernama Timeus. Ia hanya mengandalkan pendengarannya untuk merasakan sesuatu. Ia harus dituntun bila berjalan ke suatu tempat. Untuk bisa mengetahui keadaan di sekelilingnya, juga tumbuhan dan juga binatang, ia hanya bisa membayangkan yang diceritakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, dia perlu bantuan orang lain untuk membayangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Keadaan Bartimeus sungguh memprihatinkan. Tidak punya keahlian khusus, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mengandalkan pemberian orang lain dengan mengemis di pinggir jalan. Setiap hari orang tuanya mengantarnya di pinggir jalan untuk mengemis supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari saat sedang mengemis di pinggir jalan, ia mendengar langkah banyak orang yang lewat. Dari pendengarannya dia bisa tahu bahwa langkah itu banyak orang. Sehingga dia bertanya kepada orang di dekatnya, ada apa? Sehingga banyak orang lewat. Kemudian dia diberitahu bahwa banyak orang itu sedang berjalan bersama Tuhan Yesus.
Dia sangat senang karena dia pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak sekali mukjizat. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh berkuasa. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala banyak macam penyakit. Hal ini juga yang dipercayai oleh Bartimius. Nah, apa yang akan terjadi dengan Bartimius? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kali ini pertemuan kita cukup di sini. Kalian pelajari, kemudian nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.